Halo Sobat Hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Saya berdoa kepada Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan psikologis dan sedang mencari penyelesaian terhadap permasalahan Anda, sehingga Anda search di YouTube dan menemukan video saya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan jalan terbaik dan Anda menjadi pribadi yang Anda harapkan. Nah, saya ingin mengupas di video kali ini seputar permasalahan yang berhubungan dengan marah-marah. Ya, apakah Anda pernah, ya pasti saya percaya setiap manusia pernah yang mengalami marah-marah. Namun jikalau marah ini merugikan orang lain, bahkan terjadi pada seorang figur pimpinan, ya, salah satu sekelas menteri seperti itu. Kita saat ini sedang menyaksikan berita yang viral di mana salah satu menteri, ya, dalam beberapa kegiatannya, dalam mengevaluasi kegiatan bawahannya, ya, kunjungan kerjanya selalu marah-marah, dan bahkan yang sedang viral saat ini sampai ada interaksi fisik seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjaga diri kita agar tidak berlebihan dalam marah-marah? Dan saya akan mencoba mengupasnya bagaimana hipnoterapi bisa membantu Anda untuk membuat Anda lebih bisa mengevaluasi diri Anda sehingga Anda tidak kebablasan jikalau marah-marah seperti itu. Karena video ini juga adalah pengingat buat diri saya sebagai manusia, kita harus bisa menjaga diri kita agar tidak terjebak dari yang namanya marah-marah tersebut. Nanti akan kita bahas bagaimana tekniknya, simak video saya hingga akhir nanti. Saya percaya yang namanya marah-marah pasti merugikan. Coba Anda sebutkan, setelah Anda marah-marah, apa rasa yang Anda dapat ketika Anda marah-marah? Beberapa orang yang saya temui, bahkan ketika sesi terapi, khususnya jika mereka memiliki sifat yang marah-marah gitu ya, mereka mengatakan pasti mereka menyesal. Terus ini yang terpenting, untuk melupakan rasa marah itu, menghilangkan, maksud saya setelah Anda marah-marah misalkan, itu melupakannya susah banget gitu. Kekesalan itu masih ada sampai dalam diri Anda, itu susah dihilangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda marah-marah misalkan di pagi hari, mungkin sampai dengan sore hari itu perasaan marah tidak enak itu masih ada, nggak bisa hilang. Nah, bayangkan jika Anda memiliki sifat yang seperti itu, terus marah-marah, hari-hari Anda diisi dengan perasaan seperti itu, tentu tidak menyenangkan. Sekali lagi saya percaya bahwa yang namanya marah-marah tentu tidak baik. Silakan Anda evaluasi diri Anda kembali. Ingat-ingat kembali perasaan Anda ketika Anda pernah marah-marah, dan setelah itu Anda mungkin terdiam, Anda merasa kenapa saya bisa seperti itu, mungkin marah-marahnya dengan meledak-meledak, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, berinteraksi fisik dengan orang tersebut, mungkin rasanya ingin memukul, ingin rasanya melakukan tindakan yang menyakitkan kepada orang tersebut, sangat, mohon maaf, mungkin brutal seperti itu. Yang saya ingin Anda amati adalah perasaan setelah Anda marah-marah tersebut. Saya percaya ketika prosesnya marah-marah terjadi, pikiran bawah sadar Anda merasa mungkin, ya, bagi sebagian orang, ya saya berhak marah-marah kepada dia karena dia seperti ini. Ketika itu memuncak, berjalan dari start awal sampai dengan puncaknya marah-marah, pasti Anda mengatakan pada diri Anda, kepada pikiran bawah sadar Anda, ya, mengatakan bahwa memang saya berhak untuk marah-marah terhadap orang ini, yang harus begini, yang telah begini, dan sebagainya. Namun itu tidak harus kita pahami lebih dalam lagi. Cukup sampai ketika memuncak. Yang harus kita pahami adalah sesudah marah-marah tersebut. Sekali lagi, sesudah marah-marah tersebut. Perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ini yang akan kita gunakan sebagai penyembuhan atau healing buat kita. Kenapa? Karena ketika perasaan tidak nyaman ini, yang saya katakan rasanya susah hilang, rasanya nggak enak banget, jadi banyak musuh, ya, hal-hal negatif yang terjadi pada saya itu yang bisa Anda rasakan. Bahkan kalau kita amati kasus yang terjadi dengan yang tadi saya sebutkan viral tadi, itu banyak hujatan. Banyak orang yang mengatakan kalau sudah tidak mampu jadi pemimpin, sudah tidak usah jadi pemimpin. Kalau tidak bisa membenahi bawahan, berarti Anda gagal dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi banyak hal negatif, kata-kata negatif yang disampaikan oleh orang-orang yang menyaksikan atau orang-orang yang mengkomentari tentang marah-marah tersebut. Memang pada dasarnya marah-marah ini memang tidak baik. Bahkan ada penelitian yang pernah saya baca bahwa ketika orang marah-marah, sebetulnya imun tubuhnya itu seperti shutdown, atau ya
susah untuk kembali kepada kondisi normal. Bagi sebagian orang sangat sulit, apalagi bagi Anda yang jarang untuk bisa menguasai diri, artinya memiliki teknik-teknik hipnoterapi untuk bisa menguasai diri Anda untuk kembali kepada kondisi normal. Kalau saya pribadi lebih baik untuk mencegah tidak terjadi marah. Ketika saya start marah tadi, saya mencoba untuk menahan dan tidak melakukan tindakan-tindakan karena saya sudah mengetahui keadaan sesudah saya marah nanti akan mengalami hal seperti ini. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, kondisi marah-marah ini sangat merugikan, bisa memenjarakan Anda loh. Ya, beberapa kasus ada orang yang marah-marah akhirnya apa? Mohon maaf, terjadi pertikaian, pembunuhan, tidak sengaja akhirnya terjadi perkelahian dan akhirnya menyebabkan ya kasus-kasus baru, dan ini sangat-sangat buruk sekali. Sehingga yang perlu Anda kunci bagi diri Anda, evaluasi diri Anda, apakah tingkat kemarahan Anda seperti apa, emosional Anda seperti apa. Kalau emosional Anda memang sangat-sangat tinggi sekali, efeknya sangat buruk buat Anda di kemudian hari. Ini yang akan kita simbolisasi. Ini akan kita jadikan untuk healing atau penyembuhan. Mengapa saya katakan simbolisasi? Karena pengalaman ini ya kita akan simpan dalam pikiran bawah sadar kita dan kita akan ingat-ingat. Sehingga ketika kita akan mulai marah di sisi ini, kita sudah ada bentengnya. Ingat loh, kalau kamu marah-marah akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Oleh karena itu saya minta, coba ingat-ingat kembali perasaan-perasaan itu yang muncul ketika Anda sudah marah-marah. Marah kepada anak, marah kepada orang lain, mungkin kepada tetangga, mungkin kali, atau pada orang yang Anda benci di kantor dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ambil satu buah momen, perasaan itu yang muncul pada saat itu, yang Anda begitu, boleh dikatakan, ya saya katakan tadi brutal lah seperti itu. Nggak menyangka kalau Anda bisa marah seperti itu. Simpan memori tersebut, oke? Simpan memori tersebut dan jadikan ini simbol dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Ada pengalaman menarik lah bagi Anda yang mungkin pernah masa kecilnya gitu. Saya tidak tahu anak-anak zaman sekarang apakah ada seperti itu. Dulu ketika saya masih kecil, saya senang sekali bermain dengan yang namanya permainan mungkin apa ya secara tidak langsung ketika saya belajar hipnoterapi, teknik ini disebut dengan anchor gitu ya. Ketika mules misalkan, kita lagi main tiba-tiba ingin buang air besar gitu. Lalu teman saya atau mungkin mengajarkan anak-anak pada zaman itu untuk memegang batu kerikil seperti itu. Dipegang ya, dimasukkan ke dalam kantong atau saku seperti itu. Tujuannya adalah nggak tahu kenapa ketika megang kerikil tersebut dimasukkan ke dalam saku, ternyata mulus kita jadi hilang seperti itu. Walaupun masih ada mulusnya mungkin bisa ditahan sampai nanti kita pulang ketika kita sedang bermain. Nah, entah mengapa batu kerikil ini kayaknya benar-benar works gitu, bekerja ketika kita simpan dalam saku kita menjadi tidak mulus seperti itu. Nah, simbolisasi yang akan kita lakukan sama seperti itu dengan emosional Anda. Caranya seperti ini. Sekali lagi Anda harus mengingat permasalahan-permasalahan yang timbul ketika Anda marah tadi. Seperti itu. Apa? Ingat kembali. Nanti Anda ulangi seperti itu. Contoh misalkan dalam kasus pejabat yang saya katakan tadi, banyak sekali hal-hal yang merugikan bagi dirinya ketika dia marah-marah. Hujatan-hujatan yang muncul. Sehingga ini bisa menjadi simbol untuk dipakai ketika dia marah-marah nanti. Dia harus ingat bahwa respon orang yang melihat saya marah-marah itu sangat banyak. Bayangkan kalau seluruh Indonesia menyaksikan lalu mengomentari dengan hujatan-hujatan, berapa banyak doa yang buruk yang tertuju kepada beliau. Ini sangat merugikan sekali. Ya, kata-kata yang tidak baik lah seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan adalah jangan sampai hal itu terjadi kembali. Ketika mulai mau marah, ingat kembali, wah ini bahkan tidak baik. Bahkan dalam beberapa kasus, akhirnya ketika sudah selesai marah-marah, minta maaf. Dan ini kan sudah terlambat sebutnya, sudah terlanjur mengatakan, dan ketika orang-orang sudah ramai membicarakan, dia sadar akhirnya baru minta maaf. Sebaiknya sebelum itu terjadi, ya, daripada harus minta maaf, lebih baik tidak usah marah-marah. Sekali lagi yang harus Anda lakukan adalah mengingat kembali momen-momen marah tersebut dan masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Lakukan Anda sesi relaksasi, membayangkan ketika saya marah-marah nanti akan seperti ini kondisinya. Sangat tidak nyaman. Tubuh saya, imun tubuh saya maksud saya melemah, saya susah menghilangkan perasaan benci tersebut, badan saya jadi gemetar, kerjaan jadi tidak bisa hari itu untuk saya selesaikan, banyak hal negatif yang terjadi. Lebih baik saya senyum, lebih baik saya tenang. Ketika ada hal seperti itu saya lebih baik berdialog, mengevaluasi diri,
apa yang salah dengan diri saya, dan saya akan selesaikan dengan baik-baik kepada orang yang mungkin menjadi sumber masalah saya atau sumber dari emosi saya tersebut. Cari alternatif, latih seperti itu, pelan-pelan, lama-kelamaan secara otomatis pikiran bawah sadar Anda ketika itu muncul situasi di mana Anda dituntut untuk marah-marah, maka dia akan mengatakan, tunggu dulu, ingat loh, marah-marah tidak baik loh. Nah, seperti itu nantinya. Jadi latihlah diri Anda seperti itu. Untuk mengetahui teknik anchor ini, Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana teknik anchor ini bekerja, dilatihnya seperti apa sehingga munculnya hal-hal yang Anda inginkan. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, dan jika Anda ingin melakukan sesi hipnoterapi dengan saya, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, kita bisa banyak belajar dari channel saya ini. Ya, kita banyak mempelajari teknik-teknik hipnoterapi dan juga NLP yang bisa membuat Anda memahami bagaimana cara bekerja pikiran Anda dan bisa mengontrol diri Anda lebih baik lagi. Baiklah, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.